Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TK Islam Bina Taqwa. Bersyukur, bahagia, sehat, cerdas, soleh solehah. Amin. Saya Fatmawati SPD, Kepala TK Islam Bina Taqwa, Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Inilah praktek baik yang saya lakukan dalam mengoptimalisasikan pembelajaran terdiferensiasi melalui superlipid, supervisi, literasi digital, dan parenting. Anak adalah calon pembelajar sepanjang hayat. Jika pembelajaran hanya berada di dalam kelas dan melakukan kegiatan dengan media kertas dan alat tulis saja, serta menyamaratakan kegiatan setiap anak, apakah dapat mengantarkan anak menjadi pelajar sepanjang hayat? Dan sekarang, bagaimana saya sebagai kepala sekolah membantu guru-guru untuk mengembangkan potensinya agar pembelajaran terdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik. Baik Bu Guru, setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan tadi, pelaksanaan yang Ibu lakukan sudah cukup bagus. Namun kegiatan yang dilakukan oleh anak dan media yang disediakan itu belum beragam. Sehingga pembelajaran yang berpusat kepada anak itu belum optimal dilakukan. Kira-kira apa kendalanya Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi atau berpusat pada kebutuhan anak? Nah, sebenarnya kendalanya Bu Guru, saya itu sebenarnya belum terlalu paham apa sih itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, jadi jika Ibu belum paham, kita akan sama-sama belajar kembali, membuka kembali platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak video-video yang terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Iya. Oke. Baik Ibu-ibu guru, kembali saya memberikan penguatan tentang pembelajaran terdiferensiasi agar pembelajaran yang kita terapkan benar-benar berpusat kepada peserta didik berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap peserta didik karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan. Jadi kita tidak menentukan ini yang harus dilakukan oleh si anak A atau B. Jadi mereka bebas memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menyediakan kegiatan yang beragam, media yang beragam. Kita manfaatkan aja media yang sudah tidak layak digunakan, tapi kita bisa olah menjadi media pembelajaran yang bermanfaat untuk menstimulus minat dan bakat anak. Baik, di sini di platform Merdeka Mengajar, di fitur video inspirasi, kita bisa mencari seri guru penggerak tentang pembelajaran terdiferensiasi. Di situ bisa kita melihat ya, menonton ada 3 video yang berkaitan dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, bisa buka semua ya. Untuk lebih jelasnya, kita dapat belajar lagi memutar video inspirasi yang ada di platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar kita masing-masing. Silahkan. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Oke, dari video yang sudah kita tayangkan ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, gambaran dari video itu bahwa
anak-anak yang ada di dalam kelas kita itu sangat beragam potensinya. Kita tidak bisa menyediakan kegiatan belajar itu hanya dengan satu model saja. Tugas kita sebagai guru, kita mulai mengidentifikasi karakteristik anak, minat anak berada di kegiatan belajar apa seperti itu. Setelah kita mendapatkan gambaran tentang minat anak, kita dapat menganalisa kembali kurikulum kita, tujuan pembelajaran kita yang kita akan sesuaikan dengan kegiatan belajar kita seperti itu. Talita, Bu Guru mau tanya nih, Talita lebih senang belajarnya di dalam kelas atau di luar? Di luar. Di luar. Kenapa Talita senang belajarnya di luar? Hanya ada pohon sama tanaman. Oh, kalau belajarnya di luar, Talita lebih senang ngelihat pohon, ada tanaman gitu. Talita senang lihat yang seperti itu. Senang. Bu Guru, begini, setelah saya melakukan diagnosa awal pada anak-anak tentang ragam minat dan karakter anak-anak dalam bermain belajarnya, saya sudah menyusun tujuan pembelajaran dalam modul ini dengan topik kebunku. Bagaimana menurut Bu Guru? Saya lihat ya. Iya. Ini sudah cukup bagus. Namun saran saya, silahkan ibu guru libatkan orang tua sebagai sumber belajar anak, karena di sini saya melihat setelah anak menonton video tentang kebunku, di sini ada kunjungan ke kebun ya. Nah, di sini bisa kita manfaatkan nih keterlibatan orang tua agar pembelajarannya lebih menarik dan membuat anak lebih terinspirasi seperti itu. Baik ibu-ibu, jadi maksud kami mengajak ibu untuk duduk bersama kami di sini. Kami ingin memberitahu bahwa anak kita besok akan berkunjung ke salah satu kebun orang tua di TKB untuk anak-anak dapat bereksplorasi di sana, belajar, melihat dari merawat tanaman sampai dengan mereka mengenal jenis-jenis tanaman yang ada di kebun tersebut. Oh ya, ini anak-anak saya kasih tahu, ini topi petani ya. Terus ini tanaman ibu. Nah, ini apa namanya? Ayo disebut. Cipir. Lain sih. Kecipir sama kacang panjang. Salah satu motivasi saya menjadi kepala sekolah sekaligus guru PAUD, karena dunia anak itu menyenangkan. Saya bisa ikut bermain setiap hari, bernyanyi sepanjang waktu, serta lebih sering melihat senyum tulus dari generasi muda penerus bangsa. Nama saya Nila Rosita, perwakilan dari wali murid Ulpa Syafatul Marwahi yang duduk di kelas TKB. Saya sangat bersyukur telah dilibatkan dalam kegiatan parenting di sekolah, yang menurut saya itu saya mendapatkan begitu banyak manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti parenting, yang diantaranya itu seperti pola mengasuh anak yang pada dasarnya saya belum cukup tahu, tapi setelah mengikuti parenting tersebut, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya tahu bagaimana cara mengasuh anak dan memberikan gizi yang seimbang kepada anak. Saya Nur Halimah, guru kelas TKB. Alhamdulillah berkat adanya bimbingan dari kepala sekolah dapat menambah pengetahuan kami karena adanya supervisi. Dari supervisi tersebut kami dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kami lakukan dalam pembelajaran, mulai dari menyusun modul ajar serta pelaksanaannya kepada anak-anak dan juga terkait dengan asesmen. Sekian praktek baik yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.